Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Bunda Ida di Jari Cerdik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Langsung saja, pada pembelajaran 4, kita akan belajar tentang puisi, pola irama, dan alat ukur benda. Perhatikan puisi berikut ini. Ibu bacakan ya. Tamanku. Aku punya taman bunga. Selalu kusiram tiap hari. Tamannya begitu asri. Bunganya sangat berwarna-warni. Taman bunga yang aku kasihi membuat hariku berseri-seri. Ini adalah contoh sebuah puisi. Kalian sudah tahu apa itu puisi? Ya, puisi adalah karya sastra yang terikat baris, bait, rima, dan irama. Puisi disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan imajinasi. Adapun ciri-ciri dari puisi adalah yang pertama, memiliki rima dan irama. Yang kedua, terdiri dari beberapa baris dan bait. Yang ketiga, memiliki makna yang kiasan. Yang keempat, memiliki amanat dan pilihan kata imajinasi. Tahukah kamu apa sih perbedaan puisi dengan bukan puisi? Nah, puisi ditulis dalam bentuk bait, dan bait terdiri atas baris-baris. Pilihan kata dalam puisi biasanya kias, padat, dan indah. Sedangkan bukan puisi bentuknya berupa paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Nah, kalian sudah paham bukan apa itu puisi dan bukan puisi? Selanjutnya perhatikan lagu Lihat Kebunku berikut ini. Lagu Lihat Kebunku ini diciptakan oleh Ibu Sud. Pasti lagu ini sudah biasa kalian dengar. Coba kalian perhatikan dan dengar lagu tersebut dengan seksama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Setelah mendengar lagu tersebut, kita akan belajar tentang panjang pendek dan kuat lemah pada lagu tersebut. Adapun panjang pendek dari sebuah bunyi itu disebut dengan pola irama. Sedangkan kuat dan juga lemahnya bunyi pada sebuah lagu disebut birama. Kalian ingat ya? Pola irama dan birama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami lebih lanjut tentang panjang pendek dan lemah kuat bunyi, coba kalian perhatikan
lirik lagu Lihat Kebunku berikut ini. Lihat kebunku mempunyai nada panjang dan kuat. Penuh dengan bunga, dinyanyikan dengan panjang dan lemah. Ada yang putih, dinyanyikan dengan pendek dan kuat. Dan ada yang merah, dinyanyikan panjang serta lemah. Yang terakhir, semuanya indah, dinyanyikan dengan panjang dan kuat. Ini adalah pola irama dan birama dari lagu Lihat Kebunku. Semoga kalian memahami tentang lagu tersebut dengan pola dan biramanya. Setelah itu, perhatikan gambar berikut ini. Kalian tahu gambar apa ini, anak-anak? Ini adalah gambar tentang alat ukur benda yang disebut dengan jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran. Contohnya untuk mengukur mur atau pensil. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh cara mengukur benda dengan jangka sorong. Karena kita sudah belajar materi pembelajaran 4, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan puisi dan bukan puisi. Jangan lupa ditulis di buku tulis tema. Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kita akan membahas makna kosakata dalam puisi, variasi gerak bertumpu, dan pengamalan sila kedua Pancasila. Perhatikan puisi berikut ini. Ya, puisi berjudul Burung Kutilang terdapat beberapa kosakata yang tentunya kalian belum memahami maknanya. Di antaranya yaitu cemara, bersiul, jemu, berseru, dan paruh. Pasti kalian bertanya, apa sih makna dari kata tersebut? Nah, sekarang kita maknai satu persatu. Yang pertama yaitu cemara. Cemara bermakna pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Selanjutnya bersiul. Bersiul maknanya yaitu menirukan bunyi suling dengan mulut. Jemu. Jemu maknanya kata yang sama dengan bosan. Sedangkan berseru maknanya menarik perhatian dengan suara nyaring. Dan yang terakhir, paruh adalah mulut burung, ayam, dan itik. Ini adalah beberapa makna kata yang terdapat dalam puisi Burung Kutilang yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya kita akan belajar tentang variasi gerak bertumpu dan bergantung. Jangan lupa, sebelum melakukan gerakan tersebut, kalian harus melakukan pemanasan. Kenapa? Pemanasan sangat penting untuk kita agar kita tidak cedera ketika kita melakukan gerakan tersebut. Adapun variasi gerak bertumpu dan bergantung antara lain yaitu ada beberapa gerakan. Yang pertama yaitu contohnya adalah beni. Tangan beni bergantung, kaki lurus ke bawah. Sedangkan yang kedua, tangan beni bergantung, paha diangkat ke depan. Yang ketiga, tangan beni bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Yang keempat, tangan beni bergantung, kaki memanjang ke depan. Selanjutnya, tangan beni bergantung, kaki memanjang ke belakang, dan gerakan yang terakhir adalah tangan beni bergantung, paha diangkat ke samping. Gerakan ini sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan otot tangan karena bergantung atau pull up pada sebuah tiang. Adapun alatnya cukup hanya tiang saja. Setelah melakukan gerakan ini,
kalian jangan juga tak lupa harus melakukan pendinginan untuk mengembalikan kembali suhu badan kalian setelah berolahraga. Selanjutnya, kita akan belajar perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila. Pada kehidupan kita sehari-hari, kita diwajibkan untuk hidup rukun dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, di rumah, dan di masyarakat. Adapun beberapa contoh dari perilaku yang sesuai dengan sila kedua, yaitu yang pertama, membantu korban bencana dengan cara memberi sumbangan. Sedangkan yang kedua, membantu ayah memperbaiki sepeda motor. Dan yang ketiga, saling berbagi dengan saudara ataupun dengan teman. Ini adalah beberapa contoh perilaku yang sesuai sila kedua yang dapat kita lakukan di rumah ataupun di masyarakat. Nah, setelah penjelasan di materi pembelajaran 5, sekarang ada tugas untuk kalian lagi, yaitu coba kalian tuliskan cerita pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Menginjak pada pembelajaran ke-6, kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, kemudian makna kosakata dan alat ukur panjang. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang sesuai sila ketiga. Yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai, juga gotong royong di antara anggota keluarga. Kemudian juga menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Ini adalah beberapa contoh sila ketiga yang biasa kita temui di rumah ataupun di masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna kosakata. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memaknai kata dalam sebuah puisi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih makna kosakata. Makna kosakata menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perbendaharaan kata atau himpunan kata yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Itu disebut dengan kosakata. Perhatikan puisi hujan berikut ini. Pada puisi hujan ini juga terdapat beberapa kata atau kosakata yang perlu atau yang belum kalian pahami. Contohnya basah, kemudian lebat, kemudian kepalang, kemudian tergenang, dan berhenti. Mungkin kalian bertanya-tanya, kira-kira apa makna dari kata berikut ini? Nah, adapun makna dari kata tersebut adalah yang pertama basah. Basah bermakna mengandung air, lebat bermakna deras dan banyak, berhenti bermakna tidak bergerak, kepalang bermakna tanggung, tidak cukup, kurang. Sedangkan tergenang bermakna terhenti mengalir. Untuk mengetahui makna tersebut, kalian bisa membuka Kamus Bahasa Indonesia untuk mencari apa makna dari sebuah kata dalam sebuah puisi. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda. Contohnya ada penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan meteran. Nah, alat-alat tersebut mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Adapun fungsi dan kegunaannya adalah penggaris digunakan untuk mengukur benda berbidang datar serta berdimensi kecil, contohnya gambar atau ubin. Kemudian meteran gulung digunakan untuk mengukur objek yang besar, contohnya tanah, bangunan, dan jalan raya. Jangka sorong atau caliper
digunakan untuk mengukur diameter benda kecil seperti skrup atau benda yang berbentuk lingkaran. Sedangkan mikrometer skrup digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan diameter dari benda yang cukup kecil. Contohnya lempeng baja, diameter kabel, kawat, ataupun aluminium. Nah, ini adalah fungsi dan kegunaan dari alat ukur panjang tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang ketiga dalam pembelajaran 6 ini, yaitu coba kalian gambar 5 macam alat ukur panjang. Nah, mudah bukan? Kalian bisa mencari ataupun menggambar dari video tadi yang sudah Ibu kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah usai. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa memakai masker. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.